وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Akan kita lanjutkan insyaallah tafsir surat Al-Infitar. Al-Infitar ayat 9 dan mudah-mudahan bisa sampai ayat 19. Moga-moga insyaallah sebagaimana biasanya kita baca bareng-bareng ya, ulangi setelah ana, kemudian kita bahas ayat satu persatu. Baik. Kita mulai dari ta'awudz ya. Antum mengikuti setelah ana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Suara antum kayak akhwat belum pernah nikah. Kerasan dikit ya. Ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. كلا بل تكذبون بالدين. أنتم salah. Ulang. كلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. Baca sod ya. Yas itu yas, bukan yas, bukan yas. Yas. Diulang lagi. يصلونها يوم الدين. Jadi bukan sya, itu beda. Antum sya yash, bukan gitu. Tapi yas. Kita lanjutkan aja. وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. يوم الدين bukan yaumiddin. Diulang lagi. وما أدراك ما يوم الدين.
ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله. أحسنتم ما شاء الله بارك الله فيكم. قال الله تعالى كلا بل تكذبون بالدين. Kalla, sekali-kali tidak seperti yang kalian sangkakan, wahai orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin itu mereka yukadzibuna biddin. Mereka mendustakan apa? Ad-din di sini artinya apa? Enggak. Ad-din di sini artinya al-jaza. Yaumuddin di sini. Maliki yaumiddin, hari pembalasan. Hari kiamat maksudnya, ya, hari pembalasan. Dan ya, beberapa ad-din, kalau misalnya ad-din itu di dunia, maka dia artinya agama. Ya. Tapi kalau misalnya ad-din dalam artian di akhirat, maka itu, atau bukan dunia, maka itu adalah hari pembalasan. Kalau misalnya antum membaca surat Al-Bayyinah, ada lafal dinnya atau tidak di situ? Zalika dinul qayyimah. Nah, din di sini din apa? Dunia atau akhirat? Dunia. Iya, dunia. Jadi agama yang lurus, yang kuat. Ya. Tapi kalau misalnya antum membaca Maliki Yaumiddin, ad-din di sini maknanya adalah hari pembalasan. Juga surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apa yang kamu ketahui, ya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang mendustakan enggak hari pembalasan, gitu, ya. Not. Ya enggak, biasanya yang di apa terjemahan itu berarti seakan-akan bukan agama, berarti kurang tepat itu berarti. Iya. Itu sama dengan menerjemahkan Maliki Yaumiddin. Iya, di sini mendustakan agama. Kayak antum kalau lihat nih tafsir Muyassar jilid kedua. Ya, tahukah kalian, kamu orang yang mendustakan agama? Tafsirannya sesuai dengan tafsiran dari Arabiknya. Kalau ini kan dari terjemahan Depak nih, kopas aja. Tidakkah kamu melihat keadaan orang yang mendustakan kebangkitan setelah kematian dan pembalasan? Nah, ya kan? Makanya biasanya kalau kita bilang terjemahan, kalau ada ayat tinggal kopas aja dari Depak. Tapi kalau tafsirnya benar enggak? Tafsirnya benar. Terjemahan Depak salah. Kalau kita bilang salah ya salah, karena emang ad-din di sini maksudnya bukan agama. Hari pembalasan. Maliki Yaumiddin, pemilik hari agama, enggak, pemilik hari pembalasan. Gitu. Jadi lafal ad-din di sini kita harus mengetahui konteksnya berbicara untuk dunia atau akhirat. Itulah pentingnya ilmu, dan tanpa secara begitu saja kita menelan, ya, bertaklid. Ala kulli hal. 9, kalla, sekali-kali tidak, melainkan kalian mendustakan hari pembalasan. Di tafsirnya berkata para ahli tafsir, laisal amru kama tasawwartum ayyuhal mughtarrun, bal antum tukadzibuna biyaumil jazaa'i fala ta'maluna lah. Laisal amru kama tasawwartum, tidaklah perkara kama seperti apa yang tasawwartum, kalian gambarkan, kalian sangkakan dalam pikiran kalian. Ayyuhal mughtarun, wahai orang-orang yang terkena ghurur. Mughtarun itu yang terkena ghurur, terkena tipu daya. Ya, mughtarun, orang-orang yang tertipu daya. Makanya di ayat ke-6,
Ya ayyuhal insan, ma gharraka ghurur. Apa yang membuat kamu tertipu? Ayyuhal mughtarun. Bal antum tukadzibun biyaumil jaza. Melainkan antum, kalian tukadzibun, mendustakan biyaumil jaza, hari pembalasan. Nah, ini merah yaumil jaza, menafsirkan ad-din di sini. Itulah terjemahan itu harus sesuai dengan tafsir yang benar. Terjemahan Al-Quran tidak boleh terjemahan harfiah, harus sesuai dengan tafsiran yang benar. Dan itu tanggung jawab, itu amanah ilmiah, dan itu akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Nah, karena kalian malah mendustakan hari pembalasan, fala ta'malunalah, maka karena itulah kalian tidak beramal untuk yaumil jaza. Dan itu yang kita lihat, orang-orang kafir enggak ada mereka berpikiran yaumil jaza. Antum melihat pemain bola, Masya Allah, ya kan? Hidupnya mereka itu luar biasa, kekayaannya. Sponsor di mana-mana, iklan, bintang iklan, dan seterusnya. Tapi apakah ada dari mereka beramal untuk yaumil jaza? Tidak ada, orang-orang kafir itu. Dan juga orang-orang muslim yang bermain bola juga sampai ke kancah internasional, tetap mereka maghrur, tertipu. Sulit untuk keluar dari jerat ketertipuan kalau misalnya sampai ke pentas internasional dalam hal semacam itu. Kemudian wa inna 'alaikum lahafizin, dan bahwasanya atas kalian ada hafizin, yaitu di sini hafizin malaikat yang menjaga kalian. Setiap dari kita itu ada malaikat yang menjaganya. Namun ya Allah Ta'ala tidak memberitahukan secara pemandangan langsung. Iya, dengan hikmah Allah, karena kalau kita melihat langsung beriman semua orang dah, kan? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperlihatkan kepada kita malaikat-malaikat yang menjaga kita itu. Kalau di tafsirnya wa inna 'alaikum malaikatan yahfazuna a'malakum, atas kalian ada malaikat-malaikat yang mereka yahfazun. Yahfazun di sini menjaga, atau maknanya mencatat, menghafal, merekam. Ya. Hifz itu kan artinya save, menyimpan, yaitu mencatat amal-amal kalian. Ya. Kalau misalnya di surat Ar-Ra'd ayat ke-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazuna min amrillah, yahfazunahu min amrillah. Sebagai Ar-Ra'd ayat ke-11. Kalau misalnya kita mau tadabburi, kaitkan dengan Al-A'raf ayat 11. Al-A'raf, Ar-Ra'd, afwan. Ar-Ra'd itu surat setelah Yusuf, halaman ke 250. Ayat ke-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Lahu mu'aqqibat. Lahu di sini lil insan. Untuk manusia ada mu'aqqibat. Mu'aqqibat di sini yaitu adalah jamak dari mu'aqqib, yaitu malaikat-malaikat. Min baini yadayhi, di depan mereka, di depannya dia. Ya. Jadi mu'aqqibat kita tahu iqab, akibah, yaitu yang bergilir. Malaikat-malaikat yang bergilir. Min baini yadayhi, di depannya, wa min khalfihi, dan di belakangnya. Jadi malaikat itu bergilir di depan dan belakang kita, yang kita enggak tahu, enggak melihat. Setiap dari kita. Ini dalilnya lahu. Ya, baginya, bagi manusia, siapapun itu. Ada malaikat mu'aqibat. Ya, mu'aqibat di sini yaqibu ba'dhum ba'dha. Bersilih, bergilir satu sama lain, depan dan belakangnya. Ngapain? Yahfazunahu min amrillah.
Yahfazun, menjaga manusia itu. Ya. Atau juga mencatat perkataan dan perbuatannya. Min amrillah, karena perintah Allah. Jadi malaikat itu diperintahkan oleh Allah. Walaupun manusia yang dijaga itu adalah kafir, tetap malaikat itu akan menjalankan sesuai dengan perintah Allah. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, kata Allah Ta'ala. Mereka tidak akan melanggar sedikit pun perintah Allah. Ya. Di kalimat seterusnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak mengubah, ma biqaumin, ma di sini yaitu kenikmatan, keadaan yang baik. Tidak akan mengubah keadaan yang baik biqaumin, pada suatu kaum, hatta sampai yughayyiru, mereka sendiri yang mengubah, ma bi anfusihim, apa yang ada pada diri mereka. Maksudnya adalah asal dari manusia itu Allah berikan keamanan, kebaikan. Allah tidak akan mengubah kebaikan tersebut menjadi keburukan sampai mereka sendiri menjadi penyebab keburukan itu datang. Yaitu makna dari innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Begitu maknanya. Jadi asal manusia itu aman. Kenapa? Karena lahu mu'aqibat. Manusia itu ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Was-samai wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap kullu nafsin, setiap jiwa, 'alaiha hafiz, ada penjaganya. Gitu. Nah, dan kalau kita tahu itu ada penjaganya, kita masing-masing ada malaikatnya. Kita enggak boleh minta tolong sama malaikat itu. Gitu. Karena ghaib. Syirik mainnya jadinya. Kita tahu, mengimani bahwasanya Allah Ta'ala mengutus tiap jiwa kita ini ada malaikatnya untuk mencatat amal dan menjaga. Nah, itu kita imani, itu tauhid, termasuk bagian dari akidah yang sahih. Tetapi ketika kita minta sama malaikat itu, jadinya syirik. Meskipun kita meyakini dengan akidah yang benar, tapi jadinya syirik karena apa? Meminta sesuatu yang gaib. Gitu, pemetaannya. Sama seperti meminta kepada jin. Jadinya syirik. Kenapa? Karena gaib. Sekiranya malaikat itu bisa kita lihat jelas, nih malaikat, baru enggak syirik. Karena konkret ada jelas. Tapi ini karena gaib, jadinya syirik. Nah, gitu kan. Gitu. Itu masuknya bab tauhid. Dan itu halus. Hal seperti itu halus. Maksudnya banyak orang tertipu dengan ini. Antara yang syirik dengan yang tauhid, atau bercampurnya tauhid dengan kesyirikan, sehingga membuat tauhidnya rusak, bahkan bisa kufur karena tidak berilmu dan tidak dakik dalam pembahasan tauhid. Begitu. Wa inna 'alaikum lahafizin. Jadi udah tadi ayat 10. Kita lanjutkan ayat ke 11. Hafizin. Di sini hafizin itu kan tadi dia sebagai isim inna mansub. Makanya disifati dengan kiraman katibin. Kiram, yang mulia. Jamak dari karimah, yang mulia. Atau jamak dari karim. Katibin, yang mencatat. Makanya ditafsir kiraman indallah, mulia di sisi Allah. Katibina yaktubuna a'malakum. Mereka adalah para pencatat yang mencatat amal-amal kalian. Berarti setiap manusia itu pasti ada yang melihat dari makhluk Allah, dia berbuat taat atau berbuat maksiat, dimanapun. Meskipun di padang pasir, meskipun di dalam gua. Ya. Itu akidah kita seperti itu. Ya. Baik.
ya'lamuna ma taf'alun. Nah, mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Nah, itu berarti setiap hal yang kita lakukan ada yang tahu. Ya, pasti Allah Ta'ala lebih mengetahui semua itu. Dan kemudian makhluknya yang Allah utus juga tahu, dari malaikat maupun dari jin yang ada bersama kita masing-masing. Jadi kita masing-masing punya dua qarin. Qarin dari jin dan qarin dari malaikat. Dan bisa jadi dan sudah pasti jin dan qarin dari jin itu yang membisikkan keburukan. Apun qarin dari malaikat itu yang membisikkan atau yang kadang-kadang menginspirasikan kebaikan dan menahan dari keburukan. Tapi semua itu tetap kembali kepada diri kita, tergantung dari diri kita, karena bukan mereka yang mengontrol diri kita. Melainkan kitalah yang mengontrol bisikan-bisikan mau pilih yang baik atau yang buruk. Karena itulah kita dibalas dengan itu. Sekiranya kita itu dikontrol oleh mereka asalnya, maka tentu nggak ada di sini balasan untuk kita. Yang dibalas oleh mereka, gitu kan. Tapi makanya kitalah yang memegang kendali kehidupan ini, bukan mereka. Baik. Yang ke-12, ya'lamuna ma taf'aluna min fi'lin fayaktubunahu. Mereka mengetahui apa yang kalian lakukan dari suatu perbuatan sehingga mereka pun menulis perbuatan tersebut. Baik, kita lanjutkan. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang abrar, ya, orang-orang yang berbuat kebajikan, lafi na'im, berada di dalam kenikmatan. Ayat ke-13 tafsirannya, inna katsiri fi'lil khairi wat ta'ati lafi na'imin da'imin yaumal qiyamah. Inna, sesungguhnya, katsiri, orang-orang yang banyak, fi'lil khair, berbuat kebaikan dan ketaatan. Jadi abrar itu tafsirannya adalah orang-orang yang banyak berbuat kebaikan dan ketaatan. Tafsiran dari abrar. Mereka ini fi na'im, berada dalam kenikmatan yang sifat kenikmatan tersebut daim, konstan, terus menerus, tak terputus. Kapan? Yaumal qiyamah. Lafi na'im. Kontrasnya, wa innal fujjar lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang fajir. Fujjar jama' dari fajir, lawan kata al-abrar. Lafi jahim, berada dalam neraka yang menyala. Tafsirannya, wa inna ashabal fujuri lafi narin tusta'aru alaihim. Sungguhnya ashabul fujur, orang-orang yang fajir, itu berada di neraka. Di sini ashabul fujur, orang-orang yang kalau tadi orang-orang yang abrar, orang yang gemar berbuat kebaikan dan ketaatan, ya kok fajir berarti orang yang gemar berbuat keburukan dan kemaksiatan. Ya. Nah, fi nar, berada di neraka, tusta'aru alaihim, yang apinya itu ditengadahkan, di situ tusta'aru bisa artinya dipanaskan untuk mereka, bisa artinya itu. Karena kalau di surat At-Takwir kita lihat ayat ke-12-nya, wa idzal jahimu su'irat, sin, ain dan ra. Begitu juga dengan di sini, inna ashabal fujuri lafi narin tusta'aru alaihim, asli dari sin, ain dan ra, berarti dipanaskan atas mereka, dipanggangkan untuk mereka. Kan? Alhamdulillah. Ini orang-orang yang fajir. Apakah mungkin orang fajir tersebut sholat? Mungkin. Wailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Ya. Walladzina hum yura'un.
Karakter-karakter seperti ini nih. Salat tetapi dia kosong. Sahur, salatnya kosong. Kewajiban memang mungkin tertunaikan, tapi kosong salatnya, nggak ada isi. Ya, hanya sekadar untuk menunaikan kewajiban, selesai. Ya, makanya disebut sahun sahih, yaitu lalai. Salat tapi nggak ada isinya, atau dia salat tapi diakhir-akhirkan karena meremehkan. Dan juga orang ini bisa jadi yuraun, berbuat riya, mendapatkan wail, ketercelakaan di akhirat. Ya, ini fajir, nah seperti ini. Tapi orang yang disebut fajir itu adalah orang yang konstan melakukan itu. Kalau sekali lalai itu wajar, manusiawi. Tapi yang konstan terus-menerus, nah ini baru dicap fajir. Seperti orang yang misalnya melakukan sekali kebidahan, yang nggak langsung kita cap dia mubtadi. Apalagi kalau dia nggak tahu apa-apa, ya kan? Tapi kalau dia gemar melakukannya, apalagi sudah tertegakkan hujah, udah dikasih tahu berapa kali-kali, ya ini baru, ini mubtadi, gitu. Wa innal fujjara la fi jahim yaslaunaha yaumaddin. Yaumaddin. Yaslaunaha, yaitu di sini yadkhulunaha. Masuk ke ha di sini kembali ke jahim, yaitu nar al-jahim. Masuk ke neraka kapan? Yaumaddin. Hari agama? Bukan, hari pembalasan. Itu hari kiamat nanti. Nah, ini makanya harus hati-hati. Menerjemahkan itu enggak layak harfiah. Nah, yadkhulunaha yaumal jazai yu'anuna harraha. Mereka masuk di neraka itu pada hari pembalasan, dan mereka akan merasakan panasnya neraka, naudzubillah. Wa ma hum anha bighaibin. Kadang kalau misalnya cukup yaslauna yaumaddin aja itu udah enggak enak sangat. Gimana kalau ditambahkan wa ma hum anha bighaibin? Dan ma di sini ma nafiyah. Tidaklah hum mereka darinya, ha di sini kembali ke narul jahim. Mereka tidaklah ghaib darinya. Yaitu mereka selalu present di dalam neraka itu, nggak pernah absen. Jadi selamanya. Nah, dikatakan sini walaisu anha bighaibina abada bal hum khaliduna fiha. Tidaklah mereka dari api neraka itu ghaib selamanya. Terus ada di sana, terus tinggal di sana. Tidak pernah hilang, non eksis, terus di sana. Mereka antara hidup dan mati. Ya. La yamutu fiha wa la yahya. Enggak mati, enggak dibilang mati. Juga enggak dibilang itu hidup juga. Benar-benar seperti itu, apakah itu kehidupan? Bukan, kan? Jadi benar-benar menyakitkan hidup di sana. Nauzubillah. Bal hum khaliduna fiha. Kekal di sana dalamnya. Baik. Wa ma adraka ma yaumuddin. Apa yang kamu tahu tentang hari pembalasan? Ini berkali-kali diulang nih, ad-din, sampai 3 kali, ya, sampai 4 kali bahkan. Dan kemudian tsumma ma adraka ma yaumuddin, diulang lagi. Ini untuk tanbih buat kita. Apa yang membuat kamu tahu tentang hari kiamat, hari pembalasan? Coba apa yang membuat kamu tahu? Apa yang kamu tahu? Apa yang kamu ingat tentang itu? Hari pembalasan itu adalah di sini pada akhirnya menuju ke definisi. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Yaumuddin itu adalah di hari la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Ya.
seseorang la tamlik. Seorang jiwa, satu jiwa la tamlik, tidak mempunyai apapun untuk orang lain, sesuatu pun. Maksudnya harta nggak punya, nggak bisa meniatkan memberikan, menghibahkan sesuatu kepada yang lain untuk menolong sama sekali nggak. Ya. Itu nanti di hari kiamat. Jadi nafsi-nafsi kecuali nanti kalau misalnya rekomendasi bisa syafaat yang umum. Ya, bisa. Tapi itu pun kalau Allah izinkan. Dan itu hanya pada orang-orang yang bertauhid dan soleh. Ya kan? Tapi keumumannya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Orang-orang bakal diam semua nanti. Ya. Yaum la tamliku nafsun li nafsin syai'a, karena ketika di dunia penuh dengan sogokan, bayaran, ya dan semacamnya supaya bisa naik pangkat, supaya bisa upgrade dan seterusnya. Di akhirat nggak ada yang bisa menolong seperti itu, kecuali hanya Allah. Ujung-ujungnya ke Allah semua nanti. Wal amru yawma idzilillah, makanya disebut wal amru, dan perkara ketika itu, alif lam di sini jinsiyah untuk seluruh perkara yang terjadi, seluruh perkara yang telah terjadi dari perkara kita semua. Itu yauma idzin, pada hari ketika itu, lillah, khalas. Ya. Ini diwujudkan lillah, dah nggak ada lagi. Siapa lagi nggak ada. Ya. Para nabi nanti banyak umat yang akan berlari ke para nabi, meminta syafaat, meminta tazkiyah, rekomendasi supaya bisa masuk surga. Tapi angkat tangan para nabi, kecuali Nabi Muhammad SAW, dan itu pun rekomendasi beliau sesuai dengan izin dan ridha Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW nggak independen dalam memberikan syafaat, memberikan tiket seperti itu, nggak independen, melainkan terlegalisir oleh izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Khalas. Nah, oke, di sini tafsir yauma la yastati'u ahadun an yanfa'a ahada. Di hari itu tidak ada seorang pun yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Wal amru kulluhu fi dzalikal yaumi lillahi wahdah, lillahi wahdi. Dan perkara semuanya di hari itu hanya kepada Allah ujung-ujungnya. Satu, yatasarrafu bima yasha. Allah akan berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tentu kehendak Allah Ta'ala mengandung hikmah, kebijaksanaan yang terbaik. La li ahadin ghairihi. Ya. Tidak ada yang lain. Makanya kita di sini dunia mazra'ah, seperti sawah, ladang, untuk menanam sejak sekarang. Waktu-waktu digunakan untuk akhirat. Ya. Kalau misalnya mungkin istri kita atau anak-anak kita kurang dalam menyadari hal ini, marilah kita dulu. Karena ku anfusakum itu diri kalian dulu pertama. Ya moga-moga kalau misalnya Allah Ta'ala mencatat amal soleh kita sebaik-baiknya dan menghapuskan keburukan kita, Allahumma amin, itu kemudian nanti di akhirat kan bisa jadi kita bisa merekomendasikan siapa yang menemani kita kelak. Gitu. Jadi ya nggak ada kata putus asa juga ketika kita lihat misalnya di antara keluarga kita, istri atau anak-anak ternyata belum mengenal sunnah misalnya, atau belum tertarik dengan belajar, belum tertarik dengan ilmu, belum tawakal kepada Allah dan belum bertauhid dengan sepenuhnya misalnya, naudzubillah ya, misalnya ya minimal kita dulu terus sambil mendoakan, yang nggak ada kata menyerah insyaallah, gitu ya. Jadi ya ini ayat Al-Infitar ini benar-benar mengingatkan kita bahwasanya benar-benar kenikmatan Islam itu sempurna, alhamdulillah. Kita telah diberikan oleh Allah Ta'ala peta-peta di beragam petak dalam Al-Quran. Yang mana peta-peta ini sebenarnya semua orang kafir itu mencari. Tapi mereka banyak yang hampir semuanya nggak menemukan peta-peta ini. Dan ketika ketemu Al-Quran, syaitan menghalangi mereka dari melihat peta-peta ini. Ini dunia akhirat ini. Khalas. Ya kan? Mana dunianya? Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Nanti kita akan melihat amalan duniawi kita. Ya kan? Terus dari mulai penciptaan akan
perlihatkan amalan kita dan seterusnya, itu ada di surat Al-Infitor. Itu baru satu surat. Sekiranya satu surat ini aja kita tadabburi sebenarnya udah cukup. Kholas, kita dapat pemetaan dunia akhirat. Apa yang harus kita lakukan, tugasnya ngapain dan seterusnya, selesai. Selamat insyaallah selama berusaha. Tapi kan orang kafir, apa yang mereka dapatkan? Makanya sebenarnya kenikmatan Islam itu terletak di Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah. Dari seluruh muslimin, enggak semuanya mengenal Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan maksudnya enggak ada spirit, enggak semuanya. Dan berarti orang-orang yang Allah Ta'ala merujukkan mereka kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu sebenarnya orang-orang terpilih. Tetapi dari satu golongan yang, maksudnya keumuman golongan yang merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah ini, tidak semuanya juga selamat. Karena ada yang main-main, ada yang setengah-setengah, ada yang sekadar formalitas, ada yang cuma pengen dilihat saja, ada banyak. Sehingga memang kembali semua itu kembali ke hidayah Allah dan kembali kepada hati. Dan alhamdulillah. Makanya kajian-kajian tentang tafsir surat-surat Makkiyah itu jangan disia-siakan, walaupun berulang-ulang sebenarnya pembahasannya, kiamat lagi, kubur dan penciptaan. Bukan masalah pengulangan, itu bukan masalah. Ya, karena hal-hal seperti ini tidak pernah membosankan kalau kita benar-benar bertauhid sebenarnya. Tidak pernah bosan kita. Karena tauhid itu setiap detik memang. Dan gak bakal bosan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kalau benar. Iya, kalau kita benar. Tapi kalau misalnya kita nggak benar, kurang, maka kita akan bosan sebenarnya dengan dirasat tauhid. Karena membahasnya paling tentang kubur, tawasul, tentang apa gitu kan. Kalian bilang gitu. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala membuat kita enggak bosan karena realita yang Allah Ta'ala takdirkan sekarang masih berpenyakit di situ. Makanya kita terus membahas. Sekiranya udah benar semua orang, khalas enggak ada inian. Jadi alhamdulillah, dan itu makanya takdir Allah Ta'ala kalau kita lihat syar, keburukan dari apa yang Allah takdirkan, itu enggak ada yang buruk, pure murni keburukan. Pasti di sisi lain ada hikmah yang lebih bijaksana lagi yang Allah Ta'ala takdirkan. Keberadaan kebid'ahan, kesyirikan merajalela, perdukunan dan seterusnya, itu semua syar, buruk, tetapi tidak buruk secara murni, secara mutlak, melainkan ada nisbat hikmah dari Allah Ta'ala yang membuat kita lebih mengambil pelajaran hikmahnya untuk meredam keburukan itu semampu kita. Allah Ta'ala menciptakan iblis yang melawan Allah Ta'ala sendiri, itu bukan sekadar keburukan semata, melainkan ada hikmah di balik itu. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.